semuanya, selamat datang di podcast kami, podcast dadakan dari kelompok 3. Nah, untuk memulai podcast ini tentunya saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh 3 teman saya sebagai pembicara. Nah, sebelumnya saya perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Natania Krisan Belva Elvareta dengan NIM 2323140025 dari Prodi Ekonomi sebagai moderator di podcast ini. Dan kemudian ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Lisa Kusuma Dewi dengan NIM 2323140015. Saya dari Prodi Ekonomi dan di sini saya sebagai pembicara. Perkenalkan, saya Yogi Dwi Prasetyawan Putra Dewantara dari Prodi Ekonomi dengan NIM 2323 14045 sebagai pembicara. Dan saya Galih Amara Rossi dari Prodi Ekonomi dengan NIM 2323 14048. Di sini saya sebagai pembicara. Nah, sebelum memulai podcast nih, gimana sih kabar teman-teman sekalian? Adakah kesibukan? Kalau saya kabarnya baik ya. Kalau untuk saat ini kesibukan saya yaitu mengikuti kegiatan kepanitiaan. Kalau saya baik dan sekarang sibukan saya yaitu kuliah. Kabar saya baik dan kesibukan saya juga kuliah. Oke, di sini kita akan membahas tentang berita yang sedang viral, yaitu kasus korupsi yang sedang marak di Indonesia. Berita ini juga akan kita kaitkan dengan materi kita di kelas, yaitu tentang materi nilai dan tindakan. Nah, sebelumnya nih, teman-teman tahu nggak sih apa itu nilai dan apa itu tindakan? Mungkin dari Yogi dulu. Kalau menurut saya, nilai adalah segala sesuatu yang dianggap penting dan benar oleh kelompok masyarakat. Nilai dapat dijadikan prinsip atau pedoman hidup bagi individu. Nilai bersifat relatif karena sesuatu yang kita anggap bernilai belum tentu dianggap sama oleh orang lain. Kalau tindakan adalah perilaku atau langkah yang diambil oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan atau menghasilkan perubahan dalam situasi atau kondisi tertentu. Mungkin dari Galih Amara. Menurut saya, nilai itu adalah pandangan atau keyakinan yang dianut oleh individu atau masyarakat tentang apa yang dianggap penting, baik atau benar dalam kehidupan. Meskipun nilainya sendiri bersifat abstrak dan tidak berbentuk fisik, pengaruhnya dapat dirasakan secara nyata dalam setiap aspek kehidupan. Sedangkan tindakan, dalam filsafat, tindakan seringkali merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh agen moral atau individu yang bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Ini melibatkan pertimbangan etis tentang konsekuensi, motivasi, dan tanggung jawab atas tindakan tersebut. Dan mungkin dari Lisa. Kalau menurut saya itu nilai adalah prinsip atau keyakinan yang dianggap penting dan yang dijunjung tinggi dalam suatu masyarakat atau individu. Sementara itu tindakan adalah perilaku atau langkah konkret yang diambil seseorang berdasarkan nilai-nilai tersebut. Tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai moral akan memperkuat kepercayaan dan kesejahteraan masyarakat. Dan sedangkan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dapat merugikan orang lain dan merusak kepercayaan sosial. Nah, benar ya apa yang sudah dikatakan oleh teman-teman tadi. Kalau menurut saya, nilai itu suatu konsep umum atau gagasan yang merujuk pada hal yang benar, baik, pantas, dan dikehendaki oleh masyarakat secara umum di dalam kehidupannya. Sedangkan arti tindakan dalam filsafat itu mengacu pada perilaku yang dimiliki seseorang dan apakah itu disengaja ataupun di luar kendali seseorang. Nah, selanjutnya nih, teman-teman tahu nggak sih berita tentang korupsi yang sedang viral yang dibahas di awak media itu? Tahu. Oh iya, tahu. Oh iya. Kira-kira nih, korupsi tentang apa sih teman-teman? Tentang Itu uang yang korupsi 271 triliun kan? Nah, benar. Jadi korupsinya itu korupsi senilai 271 triliun oleh PT Timah Tbk. Nah, korupsi ini, kalau teman-teman tahu, korupsi ini tuh merupakan salah satu korupsi terbesar di Indonesia. Nah, kalau dari teman-teman nih, gimana sih tanggapannya tentang korupsi itu sendiri? Dan korupsi kan baru banyak ya marak di Indonesia, dan solusi dari teman-teman sendiri itu gimana? Mungkin dari Lisa dulu.
terkait tentang korupsi sebesar 271 triliun, menurut tanggapan saya adalah tentu saja itu hal yang perbuatan negatif karena merugikan masyarakat Indonesia dan merusak tatanan sosial. Salah satu solusi dari saya yaitu solusinya melibatkan penegakan hukum yang tegas, transparansi dalam pengelolaan keuangan publik, dan pemberantasan praktik korupsi dari akar permasalahannya. Dan di sini juga pendidikan juga dapat berperan penting dalam menciptakan kesadaran akan bahaya korupsi dan membangun nilai integritas yang kuat di masyarakat. Oke, mungkin menurut Gali Amara. Tanggapan saya tentang korupsi sebesar 271 triliun itu adalah tindakan yang sangat merugikan dan tidak dapat diterima. Hal seperti itu mencerminkan kegagalan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang efektif, serta menunjukkan perlunya reformasi yang mendalam dalam tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum. Solusinya menurut saya penguatan lembaga anti korupsi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Kemudian kalau menurut Joy gitu gimana? Kalau menurut saya, tindakan tersebut sangat merugikan ya, karena korupsi dapat meningkatkan kesenjangan sosial ekonomi dan menguntungkan kelompok elit atau individu yang memiliki kekuasaan. Selain itu, korupsi tersebut merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintah, sistem hukum, dan proses demokrasi di Indonesia. Untuk solusinya, kita perlu memiliki undang-undang yang jelas dan tegas terkait korupsi, serta sistem penegakan hukum yang efektif. Hukuman yang tegas dan adil bagi pelaku korupsi akan memberikan efek jera karena tindakan tersebut tidak bisa ditoleransi. Ya, betul ya. Tadi teman-teman sudah mengemukakan tanggapannya dan serta solusi. Jadi, jika dikaitkan dengan materi nilai dan tindakan, korupsi tersebut merupakan tindakan yang buruk dalam nilai sosial karena hal tersebut merupakan sikap tidak bertanggung jawab dan sikap yang negatif. Juga nilai-nilai tindakan yang dipegang oleh individu dan masyarakat dapat mempengaruhi tingkat korupsi. Jika individu dan masyarakat mengutamakan integritas, transparansi, dan kejujuran, maka kemudian terjadi korupsi akan lebih rendah. Dan sebaliknya, jika nilai-nilai tersebut diabaikan, maka risiko korupsi dapat meningkatkan dan memperburuk tindakan manusia. Ya, terima kasih ya teman-teman. Mungkin segini dulu podcast dari kelompok 3. Ada salah kata dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih.